Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mulyansah dan rekan saya Galuh Rukmana Nilamsari. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akad salam dan istisna serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah, di mana disusun untuk memenuhi mata kuliah fikih muamalah kontemporer dengan dosen Bapak Zulkifli SE MSy. Langsung saja ke pembahasan. Di sini ada 9 pembahasan yang kami bahas. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian akad salam dan istisna. Yang kedua menjelaskan dasar hukumnya. Yang ketiga menjelaskan rukun dan syaratnya. Yang keempat menjelaskan aplikasi akad salam dan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Yang kelima menjelaskan aplikasi akad salam. Yang keenam istisna paralel dalam lembaga keuangan. Yang ketujuh syariah. Yang kedelapan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang kesembilan kurangnya penggunaan akad salam dan istisna pada bank syariah. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian akad salam dan istisna. Akad salam dalam jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai penjualan yang karakteristik tanggungannya atau barang telah terdeskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga di depan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Dua ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga uang ketika dalam sesi kontrak majelis akad. Adapun Maliki mendefinisikan salam adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga atau uang di muka dan pengiriman atau penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya itu akad istisna. Dalam lembaga keuangan syariah, istilah istisna acap kali digunakan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan istisna? Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak dua produsen. Adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Akad istisna sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW di salah satu riwayatnya Rasulullah diceritakan memesan cincin dan perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istisna. Lalu, akad ini pun di zaman-zaman selanjutnya disepakati oleh ulama sebagai salah satu akad perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dasar hukum akad salam. Bila kita merujuk kepada Al-Quran, itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan mereka. Hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimalkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Kemudian merujuk kepada hadis tentang akad salam, yaitu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf atau akad salam pada buah-buahan untuk 1, 2, 3 tahun, dia berkata, barang siapa yang melakukan transaksi salaf pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dalam volume jelas, takaran jelas, dan waktu yang jelas. Dan Ibnu Ijma Muslimin, Ibnu Mazir berkata, seluruh ulama dari semua pendapatnya yang kami hafal atau ketahui menyatakan persetujuan dan membolehkan akad salam, dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya. Dan akad ini mengingat bahwa pertumbuhan buah-buahan, sayuran, dan bisnis reguler memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnisnya. Kontrak ini diperbolehkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Dan kemudian akad salam ini tertulis juga dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang jual beli salam, bisa teman-teman lihat di situ.
Selanjutnya dasar hukum akad istisna. Landasan hukum pada istisna didasarkan pada kias terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya. Ketika sesi akad sedang berlangsung, ulama Hanifah melandaskan diperbolehkannya istisna atas ihtisan dari muamalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesanan tanpa ada pengingkaran. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabaliyah memperbolehkan atas dasar kias terhadap salam dan uruf dari masyarakat. Dipersyaratkan sebagai akad salam, pendapat para ulama tersebut tentunya tidak terlepas dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Selanjutnya di Indonesia juga Dewan Syariah Nasional atau MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalasi sebuah produk telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya fatwa tentang istisna. Dalam fatwa ini mencakup beberapa hal, yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Selanjutnya di sini rukun dan syarat akad salam. Mengutip jurnal pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi, tulisan Abdul Haris Simal, rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam yang pertama yaitu dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan balik. Kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-ciri, waktu, dan harganya. Rukun ketiga adalah adanya ijab dan kabul. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, uang hendaknya dibayar di tempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, artinya jika waktunya tiba barang tersebut harus ada, seperti itu. Dan yang kedua, ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya. Sifat-sifat ini harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli, dan disebutkan tempat menerimanya. Jadi itulah rukun dan syarat akad salam. Selanjutnya yaitu tentang rukun akad istisna. Rukun istisna menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama mengemukakan rukun istisna ada 3, yaitu pihak yang berakad, pembeli atau pemesan, mustasni, yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan, penjual, atau syani, yaitu pihak yang memproduksikan barang pesanan. Objek akad barang atau jasa dengan spesifikasi yang dipesan atau masynu, harga atau modal, syaman, akad atau syigat, serah, ijab, yaitu lafaz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan untuk membuatkan sesuatu untuk pemesanan dengan imbalan tertentu. Terima atau kabul, yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuan atas hak serta kewajibannya. Adapun syarat dalam istisna yang pertama itu kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istisna haruslah berakal dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Dan yang kedua pihak harus saling ridha dan tidak saling mengingkar janji. Yang ketiga, barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifat. Karena barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nilam. Kepada Nilam saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Galur Nilam Sari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu tentang aplikasi akad salam dalam lembaga keuangan syariah. Salam merupakan akad jual beli berdasarkan cara pemesanan, yaitu prosesnya pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dirinci, dijelaskan, lalu produk akan dikirim. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempatkan pihak
bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajibannya kepada bank syariah. Bank syariah menggunakan jenis transaksi jual beli ini untuk memberikan modal kepada nasabah, sehingga bank syariah terhindar dari pembuangan uang seperti yang terjadi pada bank konvensional. Jika bank konvensional menggunakan presentasi dari jumlah pinjaman untuk mendapatkan keuntungan, maka bank syariah menggunakan perhitungan laba dari penjualan barang yang sebelumnya telah dilakukan transaksi bai asalan dengan nasabah. Praktek salam dalam perbankan adalah bentuk pembiayaan salam. Praktek salam dalam perbankan adalah dalam praktik perbankan, salam digunakan untuk pembiayaan. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai, biasanya disebut pembiayaan talangan, atau dalam hal menjualnya secara cicilan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan dalam jangka waktu pembayaran. Istisna mengatur transaksi produk dalam bentuk pesanan di mana pembuatan barang akan diproses berdasarkan kriteria yang disepakati. Akad ini mirip dengan akad salam. Hanya istisna diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Dalam akad ini, proses pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan para pihak yang berakad. Bisa dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Seperti rumah, apabila dipesan sesuai dengan keinginan, termasuk dalam akad istisna. Misalnya, Anda ingin rumah kamar dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan itu, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Jual beli salam adalah transaksi yang memulai pembayaran di awal ketika barang belum ada. Hanya spesifikasi, penjelasan, dan ukuran lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan hal-hal lain yang berpengaruh dengan barang atau sesuatu yang ingin dibeli tersebut. Transaksi dengan akad salam akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis. Seperti di layanan Shopee, pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli karena sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Di aplikasi Shopee dengan menggunakan media internet, Shopee berbasis aplikasi mobile dengan media jual beli online yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini. Para pembeli memanfaatkan media online sesuai barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Istisna paralel dalam lembaga keuangan adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli dengan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual memerlukan pihak lain sebagai pembuat. Jika nasabah akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan istisna kedua dengan pihak ketiga atau supplier. Akad istisna kedua ini disebut dengan istisna paralel. Dalam konteks bank piutang, istisna timbul dari istisna paralel. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Operasional lembaga keuangan Islam harus terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam saat ini, bukanlah hanya menjadi tugas seorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS menurut Dewan Syariat Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada BPRS tidak menawarkannya. Satu faktor yang menyebabkan nasabah belum pernah mengajukan pembiayaan akad salam yaitu karena BPRS tidak menawarkan produk akad salam. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya survei kepada nasabah bahwasanya BPRS tidak pernah menawarkan tentang adanya akad salam. Yang kedua, tidak adanya permintaan. Tidak adanya permintaan dari masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbankan belum mengaplikasikan akad salam. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Pada perbankan syariah, sumber daya manusia yang benar-benar paham terhadap prinsip-prinsip syariah itu masih kurang. Yang keempat, tingginya resiko. Produk perbankan syariah tidak semuanya memiliki resiko yang berbanding lurus dengan keuntungan, seperti halnya akad salam. Bagi bank, akad salam ini memiliki resiko yang tinggi terhadap tingkat keuntungannya yang tidak terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu kurangnya penggunaan akad salam dan istisna pada bank syariah. Faktor yang tidak diterapkan di beberapa lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama tidak diprioritaskannya akad. Bank syariah di Indonesia lebih dominan dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan mudarabah dalam pembiayaannya karena akad tersebut dirasa lebih mudah. Maka dari itu, bank syariah tidak menggunakan akad salam karena dirasa akad salam sudah diakomodir oleh akad yang lainnya. Karena pada prinsipnya yang dikejar oleh seseorang AO, bank itu adalah target nominal, bukan penerapan akadnya. Lalu faktor yang kedua yaitu terbatasnya jaringan perbankan syariah dan kurangnya informasi. Terbatasnya jaringan dan sebaran wilayah marketing bank juga menjadi hal yang cukup menyulitkan dengan mengembangkan produk keuangan syariah. Hal ini yang seringkali dialami oleh AO Bank di mana kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah kecil. Kurangnya informasi dari desa ke kota juga menjadi faktor karena masyarakat desa susah untuk melakukan pinjaman ke kota karena kurang pahamnya akan industri keuangan syariah. Lalu faktor yang ketiga yaitu orientasi keuntungan. Orientasi bisnis menjadi
kendala untuk mengembangkan produk pembiayaan dengan akad salam. Karena dengan orientasi bisnis ini, maka bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Yang keempat, menghindari resiko. Resiko menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam mengambil keputusan pembiayaan. Padahal kalau dilihat lebih detail lagi, pembayaran tunai yang dilakukan pada saat akad salam ini seharusnya menjadi keuntungan bagi bank, karena bank syariah sudah memiliki uang beserta margin yang ditentukan sebagai bukti keseriusan nasabah dalam berakad dengan bank syariah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.